Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan melihat contoh penyelesaian kasus sederhana membuat flowchart. Contoh kali ini adalah diminta untuk menghitung dan menampilkan luas lingkaran yang jari-jarinya di entry melalui keyboard. Nanti kita akan membuatkan flowchartnya. Sebelum kita mulai membuat flowchart, teman-teman perlu mengetahui bahwa dalam sebuah proses pemrograman kita harus tahu ada input, proses, dan juga ada output. Dari contoh kasus soal ini, bagian inputnya adalah jari-jari. Sesuai dengan soal cerita, yaitu jari-jari di entry melalui keyboard. Kita perlu membuat satu buah variabel, yaitu namanya jari-jari, untuk menampung yang diinputnya. Setelah kita mengetahui input, maka langkah selanjutnya adalah proses. Pada soal ini, prosesnya adalah diminta untuk menghitung luas lingkaran. Sehingga kita memerlukan satu buah variabel atau data, yaitu bernama luas. Di mana luas yang diminta adalah luas lingkaran, sehingga kita perlu menuliskan rumus luas lingkaran. Setelah proses sudah selesai, maka kita lihat untuk outputnya yang diminta adalah menampilkan luas lingkaran, sehingga outputnya yang dikeluarkan adalah luas berdasarkan prosesnya. Jika kita sudah mengetahui bagian input, proses, dan juga outputnya dalam sebuah soal sederhana, maka langkah awal kita bisa membuat pseudocode-nya. Di sini yang pertama adalah proses inisialisasi. Inisialisasi ini digunakan untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan. Dilihat dari input, proses, dan output, yang kita perlukan adalah jari-jari dan juga luas. Makanya pada saat proses inisialisasi kita menyebutkan jari-jari dan luas. Setelah inisialisasi, berarti langkah berikutnya adalah menjalankan perintah input. Di sini yang diinput sesuai dengan catatan kita adalah jari-jari. Maka pseudocode berikutnya setelah inisialisasi adalah melakukan input jari-jari. Setelah input, maka tahap berikutnya adalah proses. Di sini proses adalah menghitung luas lingkaran. Berarti setelah input jari-jari yang dilakukan adalah menghitung luas lingkaran yang langsung ditulis dengan rumus luas lingkarannya. Setelah dihitung atau diproses, yaitu menghitung luas lingkaran, maka perintah berikutnya adalah tahap output. Di sini output yang diminta adalah luas. Berarti di pseudocode berikutnya kita menuliskan perintah menampilkan luas lingkarannya. Berdasarkan dari pseudocode-nya, yaitu yang pertama adalah inisialisasi, dilanjutkan dengan input jari, kemudian proses perhitungan luas, dan terakhir adalah proses menampilkan. Ingat, proses dalam komputer adalah input, proses, dan output. Untuk pembuatan flowchart-nya berarti diawali dengan simbol terminal, di mana di dalamnya kita menyebutkan nama kegiatannya apa. Karena terminal ini digunakan untuk memulai, maka kita tulis mulai atau boleh saja start. Setelah di start, maka langkah berikutnya baru masuk ke pseudocode-nya. Yang pertama di sini adalah proses inisialisasi luas lingkaran. Berarti kita menggunakan simbol proses pada flowchart-nya. Di mana di dalam simbol prosesnya kita sebutkan apa yang diinisialisasi. Sesuai dengan pseudocode-nya di sini adalah luas dan jari-jari. Setelah inisialisasi, maka pada pseudocode berikutnya adalah melakukan input jari. Berarti di sini menggunakan simbol input, di dalamnya kita sebutkan apa yang diinput. Karena kita sesuai pseudocode berarti input jari. Setelah simbol input, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan proses hitung luas, di mana hitung luas yang dicari adalah luas lingkaran, yaitu 3,14 dikali jari dikali jari. Berarti simbol yang kita gunakan berikutnya adalah sesuai dengan urutannya, yaitu simbol proses. Di dalamnya silakan sebutkan proses yang dilakukan, yaitu menghitung luas. Yang terakhir adalah pada pseudocode adalah menampilkan luas. Sehingga di sini pada flowchart-nya kita menggunakan
simbol output di mana di dalamnya kita tuliskan cetak luas. Jangan di input luas ya, karena di sini tujuannya adalah untuk mencetak luas atau menampilkan luas. Terakhir, jika sudah tidak ada pseudocode lanjutannya, maka jangan lupa untuk menutup flowchart-nya, yaitu dengan menggunakan simbol terminal. Di dalamnya silakan sebutkan apa kegiatan yang dilakukan. Karena di sini tujuannya adalah untuk menutup flowchart, maka kita tulis dengan selesai atau boleh juga dengan end. Sekian video tentang contoh studi kasus sederhana pembuatan flowchart. Semoga teman-teman dapat memahami pembuatan flowchart. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe.